Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmar Sakti, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, akan menyampaikan materi transformasi digital. Baik, di era digital saat ini, teknologi bukan hanya soal kecanggihan, tetapi tentang bagaimana inovasi mampu menjawab tantangan nyata dalam kehidupan masyarakat. Nah, pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, itu sudah mulai bergerak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih transparan. Nah, 4 teknologi utama yang kemudian kini menjadi sorotan, itu yang pertama ada Big Data, kedua kecerdasan buatan atau AI, ada blockchain, dan ada Internet of Things. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana teknologi ini kemudian mampu bekerja dalam dunia pelayanan publik? Ini kemudian menjadi pertanyaan dasar, termasuk di sektor pemerintahan. Pemerintah sekarang sudah mulai bergerak memanfaatkan perkembangan teknologi. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pemanfaatan Big Data. Big Data itu merupakan kumpulan data dalam jumlah besar yang dihasilkan dari berbagai sumber, mulai dari media sosial, media aplikasi layanan publik, hingga sensor dan laporan masyarakat. Dalam pelayanan publik, Big Data digunakan untuk menganalisis pola dan kebutuhan masyarakat secara real time. Contohnya, pemerintah daerah dapat memantau wilayah rawan bencana berdasarkan data cuaca dan sensor lingkungan. Kedua, layanan kesehatan juga bisa mengetahui penyebaran penyakit berdasarkan data kunjungan pasien. Ketiga, data aspirasi masyarakat dari media sosial bisa digunakan untuk perbaikan kebijakan publik. Nah, dengan Big Data, pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Kemudian kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang kemudian membuat mesin itu mampu berpikir dan belajar layaknya manusia. Di sektor pelayanan publik, AI digunakan untuk chatbot yang melayani masyarakat 24 jam, seperti yang kemudian digunakan di berbagai dinas kependudukan untuk menjawab pertanyaan soal KTP, KK, dan lain-lainnya. Kedua, sistem prediksi, misalnya di dalam mengidentifikasi wilayah rawan kemiskinan atau potensi kerusakan infrastruktur. Ketiga, otomatisasi proses perizinan, seperti perizinan usaha yang kemudian kini bisa dilakukan tanpa ke kantor dinas. Jadi AI ini kemudian membantu pemerintah untuk menghemat waktu, mengurangi beban birokrasi, dan kemudian memberikan pelayanan yang lebih cepat dan personal. Ketiga, blockchain. Blockchain ini dikenal luas melalui mata uang kripto, tetapi fungsinya jauh lebih besar. Blockchain merupakan sistem penyimpanan data yang terdistribusi, transparan, dan tidak bisa diubah tanpa persetujuan semua pihak. Dalam pelayanan publik, teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk yang pertama, e-voting yang aman dan transparan, sehingga hasil pemilu tidak bisa dimanipulasi. Kedua, pendistribusian bantuan sosial, agar semua proses dari anggaran hingga penerimaan bisa dilacak dan diawasi. Ketiga, dokumen kependudukan, seperti akta atau sertifikat tanah yang tersimpan di blockchain untuk mencegah segala bentuk pemalsuan. Nah, dengan blockchain, kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah dapat ditingkatkan. Kemudian terakhir, Internet of Things. Internet of Things atau ini merupakan satu perkembangan teknologi yang kemudian jaringan atau perangkat yang saling terhubung dan dapat saling bertukar data secara otomatis. Nah, dalam pelayanan publik,
Internet of Things ini dapat digunakan untuk yang pertama smart city dengan lampu jalan yang otomatis, tempat sampah pintar, dan CCTV yang terintegrasi. Kedua, pemantauan lingkungan seperti alat pendeteksi kualitas udara atau sensor banjir di daerah rawan bencana. Ketiga, transportasi cerdas. Nah, dengan pelacakan bus atau pengaturan lalu lintas berbasis data real time. Dengan Internet of Things ini artinya pemerintah dapat bertindak lebih cepat dan efisien dalam merespon segala bentuk persoalan yang ada di lapangan. Nah, transformasi digital dalam pelayanan publik bukan lagi pilihan, melainkan merupakan sebuah kebutuhan. Teknologi seperti big data, AI, blockchain, dan Internet of Things ini dapat membuka jalan menuju pelayanan publik yang lebih cerdas, lebih transparan, dan lebih inklusif. Namun, perlu juga diingat bahwa teknologi itu hanyalah merupakan alat, dan kunci utamanya tetap ada pada komitmen, integritas, dan kepemimpinan yang berpihak pada pelayanan publik yang prima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.